Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, jumpa lagi kita pada video pembelajaran kali ini dengan muatan pembelajaran IPA pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 5. Pada pembelajaran ini kita akan membahas materi seputar rantai makanan dan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran yang berbeda. Secara umum, terdapat 3 peranan makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang pertama yaitu berperan sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti rumput, padi, jagung, atau semua tumbuhan hijau. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen yaitu hewan. Di dalam konsumen terdapat 3 tingkatan kelompok. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 yaitu hewan yang memakan produsen. Biasanya konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan herbivore. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Yang kedua, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 yaitu hewan yang memakan hewan lain atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya seperti katak, ular, tikus, atau ayam. Dan yang ketiga adalah konsumen puncak. Konsumen puncak yaitu hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Yang ketiga, pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut biasanya menghasilkan zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen untuk tumbuh dan berkembang. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Berikut ini adalah contoh dari rantai makanan. Coba Anak Ibu lihat, yaitu ada padi, tikus, ular, elang, dan humus. Padi di sini berperan sebagai produsen, kemudian padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang, dan elang jika dia mati akan diurai oleh pengurai berupa jamur. Jadi berdasarkan gambar ini, yang menjadi produsen adalah padi, menjadi konsumen tingkat 1 adalah tikus, konsumen tingkat 2 adalah ular, dan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak yaitu burung elang. Dan yang berperan sebagai pengurai di sini yaitu jamur. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di satu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme.
Kita masuk pada simbiosis yang pertama, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Contoh lain yaitu ikan badut dan anemon, serta kerbau dan burung jalak. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup saja, namun makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contohnya yang lain seperti tumbuhan paku dengan kelapa sawit. Tumbuhan paku bisa hidup di pohon kelapa sawit, sedangkan kelapa sawit tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Atau bunga anggrek di pohon mangga. Pohon mangga tidak rugi, tapi pohon bunga anggrek bisa tumbuh dengan indahnya. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang satunya lagi. Jadi di sini ada satu untung dan satu dirugikan. Contoh simbiosis ini seperti nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapat zat makanan berupa darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan bisa tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lainnya seperti kutu dan kucing atau tali putri dan tumbuhan inangnya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak ibu bisa memahaminya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.